Yesus. Bersama Engkau Tuhan hati kami damai Tuhan. Walau dalam lembah kekelaman, hidup kami penuh tantangan, tapi hanya Engkau penolong kami Bapa. Hanya Engkau jawaban hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Doni Tatimu. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Shalom jemaat Betani Sangkakala, satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi. Walaupun masih dalam bentuk online, tapi saya tetap percaya bahwa hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat. Dan selama firman Tuhan diresponi dengan benar, dengan hati yang tulus, hati yang terbuka, sungguh-sungguh untuk dididik dan diajar oleh Tuhan, maka saya percaya pasti Anda akan mengalami lawatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita mulai dalam pembahasan firman Tuhan kali ini, saya mengundang Anda sekali lagi untuk satu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau beracara dalam kehidupan kami, Engkau hadir, Engkau kembali lagi bertahta. Tuhan, kami percaya hari-hari ini kami membutuhkan Engkau, tapi hari-hari ini juga kami semakin membutuhkan Engkau makin dalam dan makin dalam hidup kerohanian kami, bukan hanya dalam hidup jasmani kami, tapi dalam hidup rohani kami. Ajar kami untuk berintrospeksi diri, melihat kembali pada rencana dan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah
kembali kebenaran firman Tuhan berbicara dengan keras dalam hidup kami, dan biarlah setiap cara berpikir kami berubah, dan demikian kelakuan kami, hidup kami, tindakan kami, visi kami, tujuan kehidupan kami pun akan berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara, saya percaya bahwa awal-awal ketika kita memasuki masa-masa COVID-19 atau Corona ini, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menemukan pertanyaan dari jemaat, dan saya salah satu adalah orang yang ditanya. Dan salah satu pertanyaan yang muncul hari itu di awal-awal bulan Februari, Maret adalah pertanyaan, kok bisa terjadi seperti ini Pak? Apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah ini dari Tuhan atau bukan? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya diingatkan pada 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita lihat 2 Tawarik 7 ayat yang ke-13 mulai dulu. 2 Tawarik 7 ayat 13, Tuhan berkata begini, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, ayat 14, ini ayat terkenal, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mencoba menjawab pertanyaan tadi, ini dari siapa? Ini dari mana? Dari Tuhan, manusia, dari setan? Ayat 13 menarik untuk kasus seperti ini. Saya mencoba untuk menyamakan peristiwa yang ada. Ayat 13, ketika terjadi sesuatu yang besar atas Israel, ayat 13 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saya tanya pada Anda, menurut 2 Tawarik 7 ayat 13, apabila terjadi hujan berhenti, kekeringan yang panjang di negeri Israel, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa itu? 2 Tawarik 7:13 menariknya, Tuhan berkata, bila mana aku. Kemudian ayat 13 melanjut, dia berkata, apabila ada hama belalang yang memakan habis hasil panen di atas Israel, pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab penuh atas peristiwa itu? Menurut ayat 13, 2 Tawarik 7:13, Tuhan berkata, bila mana aku menyuruh belalang. Jadi siapa penyebabnya? Tuhan. Dan dia kemudian berkata, bila mana penyakit sampar turun ke atas negerimu. Pertanyaannya kembali lagi, siapa penyebab penyakit sampar yang turun ke atas Israel? Jawabannya adalah 2 Tawarik 7 ayat 13, Tuhan, bila mana aku. Jadi menariknya adalah Tuhan berkata, apabila terjadi kekeringan, itu ada bagianku. Bila terjadi hama belalang, itu juga bagianku. Apabila terjadi penyakit sampar, Tuhan berkata, itu juga bagianku. Nah, seakan-akan Tuhan mengambil tanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu yang terjadi hari itu. Tetapi menariknya ayat 14 perhatikan, apabila tidak ada ayat 14, saya berhenti di sana. Tetapi ada ayat 14, ini yang menarik, tiba-tiba dia berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Anda lihat, ini yang saya mau jelaskan. Tuhan berkata begini, apabila terjadi kekeringan, itu aku. Apabila terjadi penyakit sampar, itu aku. Tetapi tiba-tiba dia berkata, solusi supaya kembali lagi turun hujan di masa kekeringan, supaya terjadi sampar itu berhenti, supaya hama belalang itu berhenti. Tiba-tiba dia berkata, solusinya adalah tiba-tiba dia meletakkan solusi bukan kepada dirinya, tetapi dia meletakkan solusi itu kepada umatnya. Nah, berarti menurut ayat 14, betul Tuhan yang menutup hujan supaya tidak turun. Betul Tuhan yang menyuruh belalang untuk memakan hasil panen. Betul Tuhan yang menaruh sampar. Tetapi semua itu terjadi sebenarnya Tuhan, pakai istilah saya, pakai sedikit istilah teologis, bukanlah kausa prima, penyebab utama mengapa terjadi itu semua.
Kalau Tuhan penyebab utama dan penyebab satu-satunya mengapa itu terjadi, maka ayat 14 tidak akan pernah ada. Ayat 14 dia tidak akan berkata, makanya engkau harus berbalik dari jalanmu yang jahat. Bukan. Ternyata dia menunjukkan bahwa mengapa semua itu terjadi, sebab ada bagian manusia yang melakukan kesalahan di dalamnya. Tuhan terlibat dalam peristiwa itu, ya, tetapi Tuhan bukan penyebab utama. Izinkan saya menggunakan kata itu, kausa prima dari sebuah persoalan. Penyebab utama dari sebuah persoalan adalah manusia itu sendiri. Ya mungkin Tuhan mengambil tanggung jawab hari itu sebab ya dia mengendalikan segala sesuatu. Tuhan mengambil tanggung jawab sebab dia menentukan sebuah siklus terhadap musim, siklus terhadap sebuah alam. Dia menentukan hukum alam. Kalau Anda tebang pohon di hutan, Anda tebang 1-2 tahun pertama, Anda tidak akan merasakan banjir mungkin. Tapi kalau Anda tebang terus pohon di hutan sampai gundul setelah 10 tahun, Anda tiba-tiba akan menemukan banjir bandang atas daerah itu. Dan Anda bertanya mengapa? Tuhan berkata, ya, aku mengambil tanggung jawab itu sebab Tuhan menentukan hukumnya. Dia menentukan hukum alam itu sendiri. Tetapi penyebab utamanya bukan Tuhan. Kausa prima utamanya adalah kesalahan manusia. Dan hal yang sama adalah ketika kita menyadari ini, kita belajar untuk mengerti, berarti, izinkan saya menggunakan istilah ini, walaupun saya sendiri tahu tidak terlalu tepat, dapat diperdebatkan, tapi izinkan semoga Anda mengerti maksud saya. Saya gunakan istilah ini, berarti sifat dari penghakiman Tuhan, sifat dari penghukuman Tuhan nomor 1, sebenarnya bukan untuk menghancurkan seseorang. Tuhan menghukum, Tuhan menghakimi seseorang nomor 1, sebenarnya untuk reveal, untuk menyatakan kesalahan seseorang. Dia mengizinkan penghukuman itu ada, dia menaruh penghakiman itu ada, bukan untuk menghancurkan iman Anda dan saya. Nomor 1, sifat dari penghakiman Tuhan adalah menyatakan apa yang salah. Itu sebabnya dia berkata, apabila umatku yang atas namanya ku disebut merendahkan diri, Anda mau untuk ditegur, Anda harus mau untuk dinyatakan kesalahan. Ada sesuatu yang salah, something wrong. Dan kalau hari ini orang bertanya pada saya, apa yang terjadi? Saya berkata, sebab ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah dalam cara kita bermasyarakat. Apakah ada sesuatu yang salah? Makanya hari ini sulit untuk dikendalikan. Kenapa? Sebab kita sudah terbiasa dengan guyup, dengan dekat dengan orang. Ada yang salah dengan cara makan kita. Dugaan-dugaan awal tentang COVID-19 dari orang makan binatang yang sekian dan sekian. Ada sesuatu yang salah dari sistem pemerintahan kita dalam penanggulangan bencana. Ada sesuatu yang salah dalam sistem kesehatan kita, kah? Ada sesuatu yang salah. Masalah itu muncul sebab ada sesuatu yang salah. Masalah tidak muncul tiba-tiba. Masalah muncul sebab kita keluar dari jalur kebenaran. Masalah itu muncul sebab kita keluar dari jalur sebuah kepatutan. Kita keluar, makanya dia menunjukkan penghakimannya, dia memberi penghukuman. Tapi nomor 1 bukan untuk menghancurkan. Nomor 1, sifat dari penghakiman Tuhan adalah untuk menyatakan apa yang salah. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak bisa bicara banyak tentang kesehatan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak bisa banyak bicara soal sosial masyarakat. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya mungkin tidak bisa banyak tentang sistem pemerintahan. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau berkata, jangan juga ada sesuatu yang salah dalam sistem kita berhubungan dengan Tuhan, dalam pendekatan kita pada Tuhan. Anda lihat sehingga ketika masa COVID ini terjadi, nomor 1 gereja pendeta ribut. Nomor 1 adalah online, offline, berhikmat lawan beriman, pendeta A lawan pendeta B. Yang buat saya itu bukan sesuatu yang fokus untuk diperdebatkan. Ada sesuatu yang salah dalam sistem kita dalam memuridkan orang. Sehingga ketika terjadi masalah COVID-19, tiba-tiba kita temukan ada banyak jemaat yang menjadi goyah imannya. Pertanyaan saya, mereka yang sudah dengar khotbah
khotbah bertahun-tahun dengar khotbah, percaya pada Tuhan, punya iman teguh pada Tuhan. Mereka dalam aliran Pantekosta karismatik berkata, amin, haleluya, amin, haleluya. Tapi kenapa tiba-tiba hari ini menjadi goyah imannya? Mana amin, haleluya bertahun-tahun tiap minggu yang Anda katakan di gereja ketika Anda mendengar khotbah pendeta? Para hamba Tuhan, kita harus berintrospeksi diri, sebab jangan-jangan ada yang salah. Sebab ternyata khotbah tiap minggu, khotbah di gereja tidak pernah cukup untuk membuat seseorang dewasa di dalam Tuhan. Jangan-jangan pemuridan kita yang mengandalkan hanya khotbah hari Minggu salah. Dan buat saya, ya. Sehingga kenapa ketika banyak jemaat menjadi mundur? Buat saya adalah ada sesuatu yang salah. Dan hari ini adalah hari-hari di mana saya mengajarkan banyak orang, mari introspeksi diri. Saya bicara banyak mengumpulkan teman, bicara tentang pemuritan, kita bicara tentang kepemimpinan, kita bicara sebab ada sesuatu yang salah dalam sistem kita beribadah. Ada sesuatu yang salah. Tapi nomor 2, saya percaya bahwa sifat dari penghakiman Tuhan bukan hanya untuk menyatakan apa yang salah, tetapi sifat dari penghakiman Tuhan nomor 2 adalah untuk memurnikan. Anda ingat bahwa Alkitab pernah berkata, barang siapa kukasihi dia kutegur dan kuhajar. Ketika Tuhan menghajar seseorang, Tuhan menegur seseorang, itu bukan karena kemarahannya, itu yang harus dimengerti. Tetapi lahir dari kasihnya. Kenapa kemarahan itu lahir dari kasih? Sebab kasih itu selalu mendidik. Kasih adalah ingin melihat orang yang kita kasih menjadi lebih baik. Kasih adalah membuat orang yang kita kasih supaya memiliki sesuatu yang lebih luar biasa. Dia menghajar sebab dia mau kita menjadi lebih baik, dimurnikan. Seringkali kita bicara tentang api penghakiman Tuhan. Tapi jangan-jangan kata api dalam api penghakiman Tuhan bukan bicara tentang api yang memusnahkan. Tapi jangan-jangan api yang dimaksud dengan api penghakiman Tuhan adalah sesuai dengan suratan Petrus ketika dia berkata, iman setiap orang harus diuji oleh api, supaya iman Anda muncul bagaikan emas yang murni. Api penghakiman Tuhan bukan api yang membakar. Jangan-jangan api penghakiman Tuhan adalah api yang memurnikan. Dulu saya pernah ajar Anda perbedaan antara ujian dan cobaan. Saya berkata bahwa ujian dan cobaan punya fungsi yang sama, tetapi tujuan akhir yang berbeda. Apa fungsi dari ujian? Apa fungsi dari cobaan? Ujian dan cobaan berfungsi untuk menyatakan kesalahan seseorang. Seseorang diuji supaya kesalahannya kelihatan. Seseorang dicobai sama supaya kesalahannya juga terlihat. Kekurangannya terlihat. Tetapi tujuan yang membedakan antara ujian dan cobaan adalah tujuannya. Tujuan pencobaan berbeda dengan tujuan sebuah ujian. Tujuan ujian ada untuk supaya ketika kesalahan itu dinyatakan, maka kita bisa memperbaiki kelemahan dan kesalahan yang ada supaya kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Guru menguji anak bukan supaya anak tidak lulus sebenarnya. Guru menguji anak supaya dia bisa memperbaiki kesalahan yang masih kurang dalam hidup sang anak. Setuju? Itu tujuan ujian. Ujian ada supaya kita bisa naik tingkat lebih tinggi. Itu tujuan ujian. Makanya sebelum kenaikan tingkat dalam sistem pendidikan, Anda akan mengalami yang namanya ujian. Tetapi pencobaan berbeda. Pencobaan sama seperti ujian, menyatakan kesalahan, menyatakan kelemahan. Tetapi tujuan pencobaan ketika kesalahan dan kelemahan seseorang dinyatakan, dia menggunakan kesalahan dan kelemahan itu untuk menghancurkan orang itu. Itu sebabnya Alkitab berkata Tuhan tidak pernah mencobai. Sebab ketika Tuhan menyatakan kesalahan seseorang, dia menyatakan bukan untuk menghancurkan, dia menyatakan untuk memperbaiki. Setanlah yang mencobai. Tuhan menguji tetapi tidak pernah mencobai. Sebaliknya setan mencobai tetapi dia tidak pernah menguji.
Mengapa setan hanya mencobai? Sebab ketika dia temukan kelemahan Anda, dia pakai kelemahan Anda. Rasa bersalah Anda, rasa rendah dirinya Anda, rasa malunya Anda, rasa egonya Anda, rasa sombongnya Anda. Dia pakai itu semua supaya Anda tambah rusak dan tambah hancur dan tambah hancur dan tambah hancur dan tambah hancur. Itulah perbedaan ada untuk ujian dan cobaan. Sama ketika Tuhan menghakimi seseorang, itu adalah bentuk dari sebuah ujian di mana dia menguatkan orang itu. Di mana dia memperbaiki apa yang salah, dia memurnikan. Itu istilah yang tepat. Dan hari ini adalah hari-hari di mana justru buat saya blessing in disguise, sebuah berkat dalam sebuah samaran, dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Tetapi disinilah kita dapat mempergunakan kesempatan yang ada untuk membuat iman kita makin kuat. Saya percaya satu kali COVID-19 pasti akan berakhir. Pasti Tuhan memberi manusia hikmat untuk menyelesaikan itu. Tapi pertanyaan terbesar saya adalah bukan soal kapan COVID-19 selesai. Pertanyaan saya setelah COVID-19 adalah, apakah kita tetap sama seperti sebelum masa ini atau kita akan berubah jadi lebih baik? Saya percaya setelah ini, setelah semuanya sudah selesai, gereja akan kembali lagi dipenuhi oleh jemaat. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita kembali pada sistem pemuritan yang sama? Yang sudah nyata-nyata gagal hari ini. Gagal untuk mendidik dan mendewasakan orang, gagal untuk membuat seseorang makin dewasa di dalam Tuhan. Apakah hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita belajar untuk merubah, supaya ketika masa COVID-19 selesai, kita punya sistem pemuritan yang lebih baik daripada sebelumnya? Masalahnya bukan kapan ini selesai. Masalahnya adalah apa respon kita di tengah-tengah masa ini. Itu sebabnya tiba pada yang ketiga. Sifat penghakiman Tuhan yang ketiga adalah bukan hanya menyatakan kesalahan kita, bukan hanya untuk memurnikan iman kita, tapi yang ketiga, membelokkan kita kembali kepada jalan dan kehendaknya Tuhan. Membelokkan kita kembali pada hatinya Tuhan. Anda ingat tentang kisah Yunus? Menarik, satu kali Yunus lari dari Tuhan dan dia mengalami badai dalam perjalanan pelariannya dari Tuhan. Sekedar tambahan bagi Anda, seseorang dapat mengalami badai bukan karena dia lari dari kehendak Tuhan. Seseorang dapat mengalami badai ketika dia justru ada dalam kehendak Tuhan. Saya beri contoh. Yunus lari dari kehendak Tuhan, dia mengalami badai. Setuju? Tapi anehnya murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Dan mereka memang pergi ke seberang. Tetapi di tengah-tengah danau Galilea, tiba-tiba mereka juga mengalami badai. Apakah mereka lari dari kehendak Tuhan hari itu? Tidak, mereka justru ada dalam kehendak Tuhan. Itu sebabnya saya percaya ada badai karena kita di luar kehendak Tuhan, tapi ada badai karena kita di dalam kehendak Tuhan. Itu sebabnya masalah dan maupun berkat tidak dapat menjadi ukuran kerohanian seseorang. Tidak bisa. Sebab orang punya masalah ketika mereka jauh dari Tuhan. Betul. Tapi ada orang juga punya masalah justru ketika mereka sementara melakukan kehendak Tuhan. Ketika murid-murid, apa bedanya Pak kalau begitu? Masalah dalam kehendak Tuhan dan masalah di luar kehendak Tuhan. Perbedaannya adalah ketika murid-murid mengalami masalah badai ketika mereka melakukan kehendak Allah, mereka bingung. Tuhan Yesus bangun hari itu dan dia menghardik badai. Jadi ketika seseorang dalam kehendak Tuhan, maka ketika dia mengalami badai, yang dia perlu lakukan adalah menguatkan imannya, menghadapi setiap persoalan yang ada dengan kuasa Tuhan. Yesus menghardik badai. Tapi berbeda dengan Yunus. Yunus tidak menghardik badai sebab Yunus di luar kehendak Tuhan. Bagi Yunus, respon yang benar bukan menghardik badai, respon yang benar adalah bertobat sebab dia di luar dari kehendak Tuhan. Jadi kalau masalah itu muncul karena Anda dalam kehendak Tuhan, tetapkan hati, kuatkan hati, hadapi masalah dengan kuasa Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tapi kalau Anda mengalami badai masalah karena Anda di luar kehendak Tuhan, saran saya jangan ditengking. Saran saya adalah Anda harus bertobat. Anda harus berubah dulu nomor satu.
Nah Yunus, kembali pada cerita Yunus. Yunus satu kali Anda tahu peristiwanya adalah ketika dia mengalami badai, orang-orang di kapal sudah bingung. Dan ketika orang-orang di kapal sudah bingung, mereka mulai buang barang mereka untuk meringankan beban kapal supaya mereka bisa lebih terapung di tengah badai. Tetapi ternyata tidak bisa menolong. Mereka mengundi dan mencari tahu siapa persoalan utama hari itu, dan mereka temukan bahwa Yunuslah persoalan utama hari itu. Dan ketika Yunus mengakui bahwa dialah penyebab mengapa badai itu ada, sebab dia lari dari Tuhan, Yunus berkata, lemparkan aku ke dalam laut. Mereka berkata, tunggu dulu. Kita coba dulu cara ini, kita buang lagi barang-barang yang ada. Dan mereka membuang semua barang yang ada. Seringkali ketika Anda perlu bertobat dan Anda tidak bertobat, apapun yang Anda lakukan, semua ekonomi yang Anda habiskan tidak akan pernah menolong. Dan ketika ekonomi mereka, beban mereka sudah habis, tiba-tiba Yunus berkata, kan aku sudah bilang, lempar aku ke dalam laut. Dan ketika mereka melempar Yunus ke dalam laut, Anda tahu ceritanya. Ketika Yunus tenggelam dalam laut, ikan besar menelan Yunus, membelokkan Yunus kembali ke jalurnya Tuhan. Hari ini adalah hari-hari di mana kita perlu dibelokkan kembali pada hatinya Tuhan. Itu sebabnya saya bicara tentang menyatakan kesalahan. Itu sebabnya saya bicara soal pemurnian. Kenapa? Sebab 2 Tawarik 7:14 berkata, engkau harus kembali dari jalan-jalanmu yang salah. Hari-hari ini adalah hari-hari kita introspeksi diri. Hari-hari di mana kita menguatkan iman. Tapi hari-hari di mana kita perlu mencari hatinya Tuhan. Kembali lagi dibelokkan pada hatinya Tuhan. Kehendaknya Tuhan. Ketika awal-awal COVID-19 terjadi, orang penuh dengan perdebatan yang bukan fokus hari itu. Saya bilang pada teman-teman saya, respon kita jelas. Sejak dari Indonesia menyatakan diri bahwa mereka sudah mengalami COVID, dan mulai ada banyak hal di mana berpikir untuk lockdown sama seperti banyak negara. Saya sudah berkata pada banyak teman, tugas kita jelas. Panggilan Tuhan dalam hidup kita jelas. Apa? Kita adalah gereja. Dan sebagai gereja, kita harus jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Hari itu saya berkata, hal pertama yang harus kita lakukan adalah saya belajar menghubungi orang-orang yang saya tahu. Dan bertanya, bagaimana dengan engkau? Apa yang saya bisa bantu? Saya hubungi beberapa teman-teman yang cukup dekat pengusaha dan saya tanya, bagaimana keadaan usahamu? Apa yang saya bisa bantu? Bisakah saya mendoakan usaha Anda? Bisakah saya berdoa bagi Anda? Bisakah saya berdoa? Dan saya pada waktu-waktu itu masih pergi ke rumah sakit untuk mendoakan orang sakit ketika banyak orang berkata jangan pergi. Saya berkata saya harus pergi. Kenapa saya harus pergi? Sebab saya tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup sebuah gereja. Kitalah gereja dan gereja punya satu tujuan, jadi berkat di mana saja dia berada. Dan saya berkata pada orang, saya taruh di post Instagram saya berkata begini. Gereja tidak pernah dipanggil untuk menderita, tidak pernah. Gereja dipanggil untuk melakukan kebenaran. Seandainya kita harus menderita karena melakukan kebenaran, itu adalah sebuah risiko dari sebuah panggilan. Gereja Anda dan saya tidak pernah dipanggil untuk menderita, tidak. Kita dipanggil untuk menolong mereka yang menderita. Seandainya kita harus menderita bersama-sama dengan mereka yang menderita karena kita menolong mereka, itu adalah risiko dari sebuah panggilan. Anda tahu protokol untuk masuk dalam rumah sakit hari itu menjadi begitu sukar dan sulit. Harus ada banyak form isian, harus buat ini dan itu. Bahkan menjenguk pasien pun sudah tidak bisa. Hanya bisa mendoakan keluarga di ruang tunggu. Tapi itu resiko dan orang berkata, tunggu dulu, apakah tidak bisa lewat telepon? Ketika mereka mengharapkan saya datang, saya bilang, that's the risk, itu resiko dari panggilan. Resiko dari panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gereja adalah di mana saya harus punya hikmat Yusuf, mengatur semua kebutuhan keluarga yang ada. Harus mencukupi kebutuhan saya. Sebab salah satu orang yang paling terpengaruh dengan keadaan ini, ya hamba Tuhan.
Dan kami harus belajar mengatur banyak. Dan belajar mempercayai Tuhan dalam segala hal. Dan setelah saya temukan ada kelebihan dari semua yang saya atur. Ada kelebihan. Semua kelebihan yang ada saya pakai. Apa yang saya bisa tolong. Dan saya temukan di bulan-bulan sampai hari ini. Masa-masa COVID dan masa-masa sebelum COVID, saya membantu lebih banyak orang di masa-masa COVID daripada orang-orang di masa sebelum COVID. Secara per bulan saya mengeluarkan lebih banyak keuangan. Dari mana? Dan jawaban saya sederhana, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu. Tapi saya tahu satu hal, panggilan saya sebagai gereja, saya harus jadi berkat bagi orang lain. Saya tetap harus menjadi terang. Saya mau bilang begini, kalau dokter paru hari ini, kalau ada perawat hari ini menolak untuk merawat orang yang sakit COVID, saya bilang itu melanggar sumpah jabatan, sumpah tugas. Kalau terjadi perang kemudian ada tentara yang menolak untuk ikut berperang, itu namanya disersi, lari dari tugas, melanggar sumpah prajurit. Sama, kalau ada hamba Tuhan, ada gereja, Anda dan saya umat Tuhan percaya, menolak jadi berkat di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kita ini melanggar sumpah jabatan kita. Kita ini sementara melanggar panggilan kita sesungguhnya. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita dibelokkan ulang kepada hatinya Tuhan. Diingatkan ulang pada panggilan kita yang sesungguhnya. Anda siapa? Sebagai suami Anda bertanggung jawab atas keluarga. Tetapi sebagai gereja orang percaya, Anda bertanggung jawab juga di hadapan Tuhan. Jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Hari ini akan terlihat Anda akan jadi semakin egois. Ataukah Anda akan semakin murni dan semakin murni dan semakin murni. Saya tutup dengan satu statement ini. Kalau 3 hal ini kita kerjakan dan lakukan, kita lewati dengan hati yang benar. Dia berkata, aku akan memulihkan tanahmu. Saya suka negerimu bahasa Indonesia, tetapi bahasa Inggris, bahasa asli berkata heal your land, tanahmu. Tanah dekat dengan penaburan dan penuaian. Saya percaya ketika tanah kita dipulihkan, kita beresponi dengan benar masa-masa ini. Anda akan lihat bahwa setelah peristiwa ini selesai, kita akan melihat penuaian yang lebih besar daripada sebelumnya. Saya dan beberapa teman ikut berita di luar. Dan waktu saya ngikut beberapa berita gereja di luar, saya bersuka cita. Tapi sekaligus saya menangis. Tahukah Anda, beberapa gereja hari ini karena online, karena mereka konseling by telepon, mereka menjamah orang, mereka menyentuh orang dalam arti bukan menjamah secara fisik, tetapi mereka menyentuh dengan kasih. Mereka mengalami lonjakan penambahan jiwa-jiwa. Wow. Dan ada pendeta yang bersaksi, saya belum pernah melihat dalam sejarah gereja kami, dalam sekian bulan berjalan, ada banyak orang yang menyerahkan diri, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka hanya menyiapkan konselor-konselor mereka untuk mendoakan mereka yang membutuhkan. Melatih jemaat-jemaat mereka untuk membagikan berkat, berbicara secara pribadi, sentuhan-sentuhan pribadi lewat online media sosial yang ada, lewat chatting yang ada. Dan mereka bisa menolong banyak orang, mendoakan banyak orang, bahkan menuntun banyak orang pada keselamatan. Saya bersuka cita, tapi jujur saya sendiri menangis. Saya takut banyak gereja di Indonesia tidak mengalami hal itu. Hari ini adalah hari kesempatan. Tuhan sementara memurnikan tanah penaburan dan penuaian kita. Hari ini saya bicara lebih banyak kepada teman-teman. Kami berdiskusi lebih banyak. Kami punya visi-visi baru. Tuhan taruh dalam hidup kami. Justru di hari-hari ini. Kami punya kelompok pemuritan yang saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Saya temukan teman-teman yang bersedia masuk dalam kelompok pemuritan itu. Tuhan heal my land.
menyembuhkan tanah saya. Saya berdoa Tuhan sementara menyembuhkan tanah Anda. Hari ini ada bisnis-bisnis baru yang akan muncul. Hari ini ada banyak kreativitas baru akan muncul. Ini bukan hanya new normal, sebuah kenormalan yang baru. Tapi saya percaya ini kingdom normality, sebuah jalan kerajaan surga yang baru. Yang membawa kita mengerti pada panggilan-panggilan tugas yang baru. Ada bisnis-bisnis baru, pelayanan-pelayanan baru. Ada banyak hal Tuhan akan bawa kita. Dan saya percaya ini akan terjadi dalam hidup Anda. Asal kita meresponi dengan benar. Mari kita satu dalam doa. Izinkan bukan hanya Anda menerima firman Tuhan, tetapi izinkan Anda dihisapkan, dimasukkan dalam firman ini. Biarkan firman yang menguasai Anda dan bukan Anda yang menguasai firman. Masuk sampai Anda penuh dan mengalami kepenuhan firman itu sendiri. Izinkan penghakiman Tuhan, hajaran dan didikan Tuhan terjadi bagi kita hari ini. Dan kalau kita meresponi dengan benar, I will heal your land, kata Tuhan. Aku akan menyembuhkan tanahmu. Tanah rumah tangga, tanah pekerjaan, tetapi terutama tanah visi pelayanan kita, tanah hubungan kita dengan Tuhan. Dan setelah semua ini berlalu, Anda akan mengalami tuaian demi tuaian demi tuaian demi tuaian demi tuaian. Saya percaya pada percepatan penuaian yang Tuhan sementara kerjakan dan lakukan. Tapi mari kita terima, responi dengan benar. Responi dengan benar ketika Dia menyatakan kesalahanmu. Responi dengan benar ketika Dia memurnikan engkau. Responi dengan benar ketika Dia sementara membelokkan kita kembali kepada hatinya Tuhan. Kembali pada kasih yang mula-mula. Kembali pada panggilan kita yang semula. Kembali pada iman kita yang paling murni. Kembali pada hatinya Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Bapa di surga, sempurnakanlah ibadah kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu tadi ya Bapa. Mari kita buka kedua tangan kita. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, terimalah berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai kedatangannya kedua kali menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu yang akan datang pada jam dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.